Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova di video lanjutan getaran gelombang dan bunyi. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang mekanisme mendengar pada manusia dan beberapa hewan lainnya. Mekanisme pendengaran. Pada manusia, struktur dan fungsi pada telinganya terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Kemudian saluran telinga yang menghasilkan minyak serumen. Fungsinya adalah menangkap debu yang masuk ke saluran telinga dan mencegah hewan berukuran kecil yang masuk ke dalam telinga. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga atau membran timpani yang berfungsi menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. 3 tulang pendengaran yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes berfungsi meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Bagian telinga dalam terdiri dari saluran eustachius, yaitu saluran yang menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut dan berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Rumah siput atau cochlea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam cochlea terdapat adanya organ korti atau organ pendengaran yang merupakan fonoreseptor atau reseptor pendengaran. Saluran gelang atau labirin terdiri atas saluran setengah lingkaran atau semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau sebagai alat keseimbangan. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri di atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke cochlea. Cochlea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Cochlea berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan cochlea. Di bagian dalam ruangan cochlea terdapat organ korti. Organ korti ini berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam cochlea, sehingga menstimulus getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Selanjutnya, otak akan menerjemahkan impuls atau rangsangan ini sebagai suara. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Misalnya pada anjing. Anjing sering menggerakkan telinga ketika melakukan pelacakan atau berburu. Sistem ini disebut sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Sonar atau sound navigation and ranging merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Demikian juga pada kelelawar. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat ia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewatinya dan diterima oleh receiver atau alat penerima yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Pada saat terbang dan berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi, kemudian mendengarkan gema yang dihasilkan. Pada saat kelelawar mendengarkan gema, kelelawar hanya akan terfokus pada suara yang dipancarkannya sendiri. Rentang frekuensi yang mampu didengar oleh makhluk ini terbatas, sehingga kelelawar harus mampu menghindari efek Doppler yang muncul. Apa itu efek Doppler? Menurut efek Doppler, jika sumber bunyi dan penerima suara keduanya tak bergerak, maka penerima akan mendengar frekuensi bunyi yang sama dengan yang dipancarkan oleh sumber suara. Akan tetapi, jika salah satu dari sumber bunyi atau penerima suara tersebut bergerak, frekuensi yang diterima akan berbeda dengan yang dipancarkan.
Pada keadaan tersebut, frekuensi suara yang dipantulkan akan jatuh ke wilayah frekuensi yang tidak dapat didengar oleh kelelawar. Agar dapat menghindari efek Doppler, kelelawar akan menyesuaikan besar frekuensi suara yang dipancarkannya. Misalnya, kelelawar akan mengirimkan suara berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi lalat yang bergerak menjauh sehingga pantulannya tidak hilang. Pada lumba-lumba, lumba-lumba dapat dilihat di permukaan air, namun sebagian besar waktu mereka di kedalaman lautan yang cukup gelap. Sekalipun hidup di kedalaman lautan, lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar. Sama seperti pada kelelawar, sistem ini berguna untuk mengindrai benda-benda di lautan, mencari makan, dan berkomunikasi. Bagaimana cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba? Lumba-lumba bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung ini. Selain itu, kantung udara ini juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi. Kemudian bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisahkan oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menentukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Tuhan menciptakan beragam karakteristik mengagumkan pada setiap makhluknya sesuai dengan kebutuhannya. Anjing dengan kemampuan mendengar suara ultrasonik dapat membantu manusia dalam beberapa hal. Pada kelelawar dan lumba-lumba yang memiliki sistem sonar mampu mendeteksi keberadaan benda di sekitarnya. Tubuh kita juga memiliki telinga yang disusun sangat kompleks sehingga kita dapat mendengar suara. Oleh karena itu, tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Demikian penjelasan Ibu tentang mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Semangat belajar!